أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد. Yang saya hormati dan muliakan para asatidz, para hujaj, para alim ulama dan tokoh masyarakat serta bapak-bapak hadirin sekalian. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita sama-sama diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dirahmati dan diridhoi langkahnya dari rumah menuju tempat yang penuh berkah ini. Amin Allah rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahcurahkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah berupaya menjalankan segala sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak hadirin sekalian, giliran tugas saya pagi ini. Ini yang keberapa Ustadz Ihsan? Ustadz Ihsan rajin mencatat biasanya. Yang ke-50.000 sekian ya pokoknya. Tapi ada miskom ya, kemarin saya kirim ke Pak Uda itu judulnya 8 jenis rezeki, tulisnya 8 pintu rezeki. Wah, saya bilang nggak apa-apa, tapi intinya ada 8-nya lah di situ. Ya, ini saya sharing saja, karena ini juga saya kira sudah jadi pengetahuan umum ya. Jadi bapak-bapak mungkin juga sudah melihat berbagai artikel tentang rezeki, juga tentang asbabnya, juga tentang wasilah rezeki itu berasal dari mana, melalui apa rezeki itu. Sebelumnya juga pernah saya sampaikan di sini tentang hal-hal hakikat atau makna rezeki tersebut, kemudian apa-apa saja yang bisa kita buka pintu-pintunya rezeki itu. Itu sebelumnya pernah saya sampaikan di sini. Baik, ini dulu sebagai awalan. Nah, ini sebagai pembuka. Kita buka dulu. Ya, rezeki. Nah, ini menurut tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka mengatakan bahwa rezeki itu adalah anugerah dan pemberian Allah kepada manusia untuk dimanfaatkan dan digunakan untuk berlangsung hidup. Catatan yang perlu kita pahami adalah bahwa Allah adalah sumber rezeki. Allah memberikan fasilitas di bumi ini, kebun, hewan dan sebagainya. Maka rezeki harus diperoleh secara halal dan baik dan dikonsumsi dengan halal dan baik. Kemudian manifestasi dari rezeki itu juga harus kita uraikan dalam bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki bisa berbentuk material maupun non material. Sini ada catatan bahwa rezeki merupakan segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untukmu, entah berupa pakaian, makanan, sampai kepada istri. Itu semua termasuk rezeki. Begitu pula anak laki-laki atau anak perempuan termasuk rezeki. Termasuk pula dalam hal ini adalah kesehatan, pendengaran dan penglihatan. Ya, jadi mencakup semuanya. Kalau di sini bahkan kalau di sini lihat cuman pakaian, makanan, itu rezeki sifatnya yang material yang bisa dikonsumsi, sisanya adalah yang sifatnya lebih ke hal-hal non materi. Nah, ini kira-kira daurah atau lingkaran tentang rezeki ya, 8 jenis rezeki tadi itu. Baik, insyaallah ke depan kita akan coba uraikan satu persatu ya sebagai bahan sharing kita pagi ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat Hud ayat 6 bahwa ada rezeki yang diterima pada manusia atau pada makhluknya karena memang dijamin Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Saya teringat sebuah kisah ayat ini di zaman lupa zaman Nabi apa ya, saya baca itu. Jadi ada seorang nabi kemudian
sedang melihat seekor semut di pinggir pantai. Ditanya sama Nabi itu, kemudian kamu mau kemana? Saya mau ngasih makanan ini yang dia pegang itu untuk diberikan kepada seekor ulat laut yang terjepit di dasar laut, terjepit karang di dasar laut. Nah, gimana caranya? Lihat saja, kata semut itu. Tiba-tiba datang kemudian seekor ikan, ditangkaplah semut itu, dimakan, turun ke bawah, balik lagi, semutnya dimuntahkan lagi di pinggir pantai. Nah, rupanya ulat laut yang terjepit karang di dasar laut itu saja, itu masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rezeki yang memang dijamin, dan itu berlaku tidak cuma untuk manusia, semua makhluk. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, jin, semua diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran binatang melata itu adalah representasi dari semua makhluk yang Allah ciptakan di sini. Nah, itu ya, dijamin. Nah, yang berikutnya kedua, kita singkat-singkat saja. Rezeki, jenis rezeki yang Allah berikan karena usaha kita. Allah berfirman, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Terangannya ada dalam hadis, idza matal insan inqata'a amalu illa min thalath, min waladin shalih yad'ulah aw sadaqatin jariyatin min ba'dih aw ilmin yuntafa'u bih. Apabila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu anak soleh yang mendoakannya, atau sedekah jariyah sesudah kepergiannya, atau ilmu yang bermanfaat. Ketiga hal ini sesungguhnya adalah rezeki. Jadi manusia telah meninggal, itu terputus semuanya kecuali 3 hal ini. Dan ini adalah sesuatu yang telah diupayakan oleh manusia tersebut. Misal, kalau kita punya anak, kemudian kita berupaya untuk menjadikannya sebagai anak yang soleh, itu kan upaya kita. Nah, rezeki bagi kita ketika anak soleh itu mendoakan kita ketika kita sudah meninggal. Sedekah jariah, kita bisa bersedekah karena kita berupaya. Kalau punya uang, kemudian kita tidak bersedekah, diam saja, disimpan saja, pelit gitu ya. Itu kan bukan sesuatu yang diupayakan. Jadi rezeki berbentuk sedekah jariah itu adalah rezeki yang kita upayakan. Yang ketiga ada ilmu bermanfaat. Sama juga kalau kita punya ilmu, gak dimanfaatkan, tidak di-sharing, tidak berbagi kepada yang lain, maka itu tidak akan menjadi rezeki bagi kita sebagai rezeki yang terus mengalir ketika kita juga sudah meninggal dunia. Rasul mengatakan, inna atyaba ma akala rajul min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya sesuatu yang paling baik yang dimakan oleh seorang adalah dari hasil upayanya. Dan sesungguhnya anaknya merupakan hasil dari upayanya. Itu seperti diterangkan tadi itu, bahwa anak juga hasil upaya, Pak ya. Kalau nggak berupaya nggak mungkin keluar anak, Pak. Proses seperti apa nggak usah dibahas di sini. Itu ya, jadi ada upaya di situ. Ya, ada upaya. Mungkin ada beberapa orang yang bertahun-tahun nggak punya anak, terus berupaya, punya anak, nah, kemudian menjadikan anak itu soleh atau tidak, kan tergantung orang tuanya. Kan hadis juga begitu. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang kemudian yang bisa menyebabkan dia jadi orang Majusi, Nasrani, Yahudi, orang tidak baik, orang baik, itu tergantung orang tuanya. Itu juga sesuatu yang kita upayakan. Nah, makanya kemudian rezeki yang diterima oleh orang tuanya itu adalah pahala yang terus mengalir dari anak-anak solehnya itu. Sebentar dulu, Pak ya. Nah, ini satu ayat juga mengatakan begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat kedua ayat 214, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga
padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkata Rasul dan orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Di sini ada kata-kata masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Nah, di sini rezeki menurut para ulama itu akan datang sesuai dengan kapasitas upaya seberapa keras yang dia lakukan. Ada usaha yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan. Kalau orang berusaha hanya sekedar kerja keras yang biasa saja, ada al-ba'sa. Dalam bahasa Arab ini la ba'sa, nggak apa-apa, yang ringan-ringan saja. Di bahasa Indonesia disebutnya labas, sesuatu yang super kilat lah, yang ringan. Ada ujian yang ringan Allah berikan kepada manusia. Allah jemput, kita berangkat dari kantor, ada ujian kecil, lah terobos aja lah. Itu upaya kita untuk berusaha keras menjemput rezeki itu. Kemudian ada dorlo, ujian yang menengah lah, yang menengah. Ada wazul zilu, digoncang-goncangkan, cobaan yang lebih keras, bahkan sangat keras. Dan bahkan katanya kalau Allah sudah memberikan cobaan yang sangat keras pada kita, yakinlah Allah telah menyiapkan rezeki yang besar pada kita atau derajat yang tinggi kepada kita. Nah, sekarang bagaimana kita untuk memahami cobaan yang Allah berikan kepada kita itu, atau bagaimana kita memahami hakikat seberapa besar atau upaya keras kita untuk mendapatkan rezeki tersebut. Nah, itu jadi rezeki berdasarkan karena usaha. Yang berikutnya, rezeki karena bersyukur. Ayat ini sangat favorit di tengah-tengah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhan kalian maklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti kami akan tambah nikmat pada kalian, dan jika kalian mengingkari nikmatku maka sungguhnya azabku akan sangat pedih. Ini juga saya menyampaikan di sini bahwa Allah menjanjikan buat orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka Allah akan tambah nikmatnya. Nah, persoalannya di sini kalau kita perhatikan redaksinya ada la in syakartum. Nah, ininya ada la taukid, kemudian innya itu ada kalimat syarat. Jadi untuk mendapatkan la azidannakum, untuk mendapatkan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa syarat yang harus kita lakukan untuk mendapatkan tambahan nikmat tersebut. Yaitu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Nah, saya sampaikan juga di sini, setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar nikmat yang Allah berikan sebagai tanda syukur kita, kemudian Allah tambahkan nikmat tersebut. Pertama adalah zikrun ni'am. Mengucapkan dan mengingat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika kita dapat rezeki dari orang lain, maka sepantasnya atau sebaiknya kita juga mengucapkan terima kasih pada orang lain itu. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih pada orang lain, sesungguhnya dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tidak cuma berterima kasih, tidak cuma mengucapkan alhamdulillah, tapi kita mengingat betul siapa yang telah memberikan rezeki pada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan berbeda Pak ketika kita mengucapkan terima kasih ya. Kemudian terima kasih ya, semoga Allah berikan keberkahan buat Anda, rezeki yang berlimpah, akan berbeda kan rasanya. Jazakallah ahsanal jaza, apa segala macam kayak gitu. Akan berbeda rasanya. Kita yang ngasih orang itu kemudian berterima kasih dengan doa-doa yang dia berikan untuk kita akan lebih berkesan rupanya. Nah, itu juga dan Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah, jangan sekedar alhamdulillah saja, tapi juga ingat betul bahwa ini adalah benar Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya wal in kafartum inna adzabi lasyadid.
Dan jika kita kufur, kita mengingkari nikmat tersebut, maka azab Allah sangatlah pedih. Nah, di sini diterangkan bahwa salah satu azab yang Allah berikan jika kita kufur adalah menahan rezeki orang tersebut. La yazidu fil umri illal birru wa la yaruddul qadar illa du'a wa innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Kata Rasulullah, tidaklah akan bertambah umur seorang kecuali dengan kebaikan. Umur di sini kemarin saya ingat syarahnya Ustaz Awas kemarin Ustaz ya, bahwa umur itu ketika silaturahmi bisa jadi konteksnya tidak umur yang bertambah, tapi orang ketika meninggal kemudian atharnya, rekam jejaknya itu diingat orang banyak sekian lama, itu juga umur yang panjang, betul Ustaz ya? Kira seperti itu. Nah kemudian, dan tidaklah akan dapat menolak takdir kecuali doa. Sesungguhnya seorang akan ditahan rezekinya para dosa yang dia lakukan. Nah ini salah satunya. Kalau kita kufur atas nikmat Allah yang berikan, maka jangan heran kalau rezeki kita agak mampet. Nah segera kita introspeksi saja Pak kalau mulai seperti itu. Nah, berikutnya, rezeki tak terduga. Nah seperti Ustaz Udin bilang tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini konteksnya juga ada cerita tentang Imam Malik dan Imam Syafi'i ya. Kita juga pernah tahu semua ini. Bagaimana kemudian Imam Malik dan Syafi'i beradu argumen tentang rezeki ini. Imam Syafi'i mengatakan rezeki akan datang kalau kita jemput. Kata Imam Malik, enggak, rezeki juga bisa datang dengan diantar. Ada diantar, ada dijemput. Tinggal kita milih yang mana Pak, mau dijemput atau diantar. Dalam konteks ahli hikam mungkin ini disebut dengan tajrid dan kasbi ya. Ada suatu rezeki yang harus kita upayakan, ada juga rezeki yang datang tiba-tiba. Nah kemudian Imam Syafi'i yang memiliki argumentasi bahwa rezeki harus dijemput, selesai bicara dengan Imam Malik, pergi. Kemudian di tengah jalan ada orang yang sedang memanen anggur. Wahai pemuda, sini bantu kami, nanti akan kami kasih kamu anggur yang besar-besar. Setelah dikasih, selesai panennya dibantu, Imam Syafi'i dikasih anggur, Imam Syafi'i balik lagi ke Imam Malik. Bilang ke Imam Malik, wahai guruku, ini ada rezeki aku dapatkan setelah membantu orang-orang yang main anggur. Nah, ini juga sekaligus memantapkan pendapatku bahwa rezeki itu harus dijemput. Dengan aku berupaya keras, maka aku mendapatkan anggur ini. Nah, kata Imam Malik, wah kebetulan ini siang-siang panas kayak gini, kayaknya enaknya makan anggur gede-gede nih. Kamu datang katanya gitu kan. Nah, rezekinya diantar. Nah, artinya memang dua rezeki ini bisa kita dapatkan, baik dijemput maupun diantar. Nah, saya kira ini tergantung dari level ya, dari level ketakwaan kita ya. Ya, karena di ayat lain Allah katakan walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alim barakatin minas samai wal ard. Jadi Allah akan berikan keberkahan kepada satu kaum jika kaum itu beriman dan bertakwa. Semakin dia beriman, semakin dia bertakwa, maka keberkahan itu akan terus muncul. Allah turunkan dari langit dan Allah munculkan dari bumi. Itu berlaku buat kita, Pak. Walau anna ahlal qura, Allah memakai kata-kata ahlal qura di sini bisa sebuah kaum, sebuah negeri, bisa juga komunitas lebih kecil di keluarga kita, Pak. Kalau keluarga kita pengen diberkahi, itu amanu wa taqau. Kita semangati diri kita, istri kita, anak-anak kita untuk sama-sama beriman dan menjadikan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi keberkahan itu artinya tidak cuma rezekinya atau bukan berarti uangnya bertambah terus, tapi nilainya, nilai manfaat dari harta yang kita punya itu bernilai. Ya. Kebahagiaan kita bertambah, ketenangan kita dan keluarga bertambah, anak-anak kita jadi anak yang soleh itu keberkahan. Ya. Nah Rasul mengatakan, man in qata'a ilallahi kafahullahu kullam ma'unah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Man qata'a ilad dunya wa kalau ilaiha. Barang siapa yang menghabiskan seluruh waktunya untuk Allah, maka Allah akan berinya
kecukupan dari semua biaya dan berinya rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang menghabiskan seluruh waktunya untuk dunia, maka Allah menjadikan dunia menguasai dirinya. Ini pentingnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jamin. Kita sering mendengar mungkin ya orang-orang selain kayak Imam Malik tadi itu kan. Ya para kiai-kiai dulu lah yang mungkin kewaraannya terjaga, zuhudnya terjaga. Kalau terbersit, aduh saya pengen ini, tiba-tiba muncul gitu kan. Ada yang orang seperti itu. Nah, kita bisa Pak kayak gitu Pak. Tinggal diasah saja, iman takwa kita diasah saja terus. Yang berikutnya, ada jenis rezeki yang Allah turunkan karena istighfar Pak. Kita bisa lihat dari ayat 10 sampai 12 surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh itu berdakwah di umatnya, di tengah umatnya itu berapa tahun, Pak? 950 tahun. Ya. Tapi orang-orang yang masuk, yang tertarik dengan dakwah Nabi Nuh hanya segelintir orang saja. Maka kata Nabi Nuh, kemudian salah satu dakwah pertama yang Nabi Nuh sampaikan itu adalah mengajak umatnya untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, terkait dengan ayat ini, kita teringat dengan sebuah kisah ketika Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama dari tabi'in, didatangi oleh orang-orang yang bertanya tentang menyampaikan keluh kesahnya. Salah seorang datang pada Imam Hasan Al-Basri mengeluhkan tentang sulitnya menjadi orang yang berkecukupan meskipun sudah kerja pontang-panting. Ya Syekh, saya ini udah kerja pontang-panting, pergi pagi pulang petang, apalagi Pak, banyak ya. Nah tapi kemudian kok saya nggak cukup, merasa kurang terus. Apa yang harus saya lakukan Syekh? Kata Imam Hasan Basri, perbanyak istighfar. Satu. Datang lagi orang kedua bertanya tentang Syekh, saya udah nikah lama, tapi belum diberikan Allah Subhanahu wa taala anak. Udah usaha juga, apa yang saya lakukan? Perbanyak istighfar. Yang ketiga juga datang pada Syekh Hasan Basri mengeluhkan tentang di desa kami sudah lama tidak turun hujan. Sawah-sawah kering, ladang-ladang kering. Apa yang kami lakukan? Perbanyak istighfar. Intinya ini Pak. Kemudian santrinya tanya pada Syekh itu, ya Syekh, ada 3 pertanyaan, ada 3 keluh kesah, tapi jawabannya sama, istighfar. Nah kemudian Hasan Basri memberikan ayat ini. Kalau kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan dari langit hujan yang sangat lebat. Wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kemudian Allah akan menambah atau memperbanyak harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Dan Allah jadikan kalian kebun-kebun dan jadikan pula kalian sungai-sungai yang airnya mengalir deras. Ini Pak, dengan istighfar Pak ya. Dengan istighfar. Nah ini di dunia Pak. Di dunia. Allah memberikan rezeki di dunia berdasarkan istighfar ini. Tapi ada juga Allah akan berikan rezeki yang tak terbatas di akhirat. Ini bisa ketemu di surat Ali Imran ayat 103. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat. Kata Allah, bersegeralah kita untuk beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya apa? Ganjarannya adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, ini dari istighfar, Pak. Jadi Allah berikan keutamaan 6 keutamaan di dunia. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berikan rizki dari langit,
Allah berikan harta-harta, Allah berikan anak-anak, Allah berikan kepada kita kekayaan berupa kebun-kebun, ketenangan dalam hidup kita. Allah berikan juga yang keenam adalah sungai-sungai mengalir derasnya, rezeki yang tak terbatas. Nah ini, jadi ditambah satu, rezeki Allah berikan tanpa batas. Karena di hadis katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. 91 rahmat Allah turunkan di dunia. 6 ini termasuk satu rahmat Allah berikan di dunia. Tapi Allah berikan rahmat, 99 rahmat itu ada di akhirat kelak. Yang rahmat Allah itu lebih banyak di akhirat dibanding kita di dunia. Nah, ini salah satunya dengan istighfar, Pak. Ya, tadi sebelumnya kita membahas bahwa ada rezeki yang tertolak, tertahan karena dosa-dosa kita, maka kita luruhkan dengan istighfar ini. Dan memperbanyak istighfar, maka Allah akan lancarkan rezeki kita. Gitu. Man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu man kulli hammin farjan wa man kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang perbanyak bacaan istighfar, maka Allah akan mengadakannya baginya dari setiap kesusahan-kesusahannya, pemecahan, ada solusi dalam setiap pemecahannya, dan ada jalan keluar dari setiap kesempitan, diberikan rezeki dari Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah. Oke. Nah, berikutnya, ada rezeki yang Allah berikan dengan wasilah sedekah. Ini juga kita pahami bersama. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah. Nah, kemarin Ustaz Tanjung juga sudah mengurai tentang ini ya. Jadi kalau kita berbagi terus pada orang lain, maka Allah akan berikan rezeki berlipat-lipat pada kita. Ustaz Tanjung kemarin melampirkan ayat yang bawahnya ini. Matalul ladzina yunfiqun amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan dari nafkah yang Allah berikan pada orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendakinya. Ya. Nah, ini juga kita ingat sebuah kisah di zaman Nabi Musa. Ini riwayat ini juga masyhur ya. Nabi Musa itu dikenal sebagai kalimullah, nabi yang bisa berbicara dengan Allah. Saya nggak tahu, tidak bisa membayangkan bagaimana cara Nabi Allah berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Imam Qurtubi mengatakan asbabul wurud, kenapa atau asbabun nuzulnya, kenapa Nabi Musa itu disebut kalimullah. Jadi satu ketika Nabi Musa itu kan punya gembala ya, punya kambing-kambing, menggembalakan kambing. Salah satu kambingnya lari kencang keluar dari barisan kambingnya itu. Lari kencang, dicarilah sama Nabi Musa. Lama dicari, berapa jam cari, ketemulah kambing itu. Ketemu, bukannya kesal, bukannya marah. Kemudian kambing itu dipeluk sama Nabi Musa, diciumi-ciumi, diajak tidur, pokoknya guling-guling kayak gitulah. Tanpa ada sedikit marah. Di situ kemudian Imam Qurtubi mengatakan, di situ Allah ridho kepada Nabi Musa, dan sejak itu Nabi Musa diberi gelar kalimullah. Orang yang bisa diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, suatu ketika ada di antara kaum Nabi Musa itu suami istri hidup dalam kepayahan, miskinnya lama Pak, ya, nggak cukup hidupnya itu. Kemudian istrinya usul pada suaminya, suamiku, bukankah Nabiullah itu adalah kalimullah, orang yang bisa bicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Coba deh kamu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Musa, mintakan kita kekayaan, pasti Allah terima. Nah, singkat cerita, berangkatlah suami itu bertemu dengan Nabi Musa, mengutarakan maksud tujuannya. Ya Nabi, kami ini sepasang suami istri hidup dalam kesusahan. Tolong doakan kami, mintakan pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kami diberikan kecukupan. Nah, kemudian disampaikan sama Nabi Musa keluh kesah suami istri itu. Kata Allah, baik, akan saya berikan dia kecukupan
rezeki tapi hanya berdurasi 1 tahun saja. Nah, setelah 1 tahun rezeki itu akan saya cabut dan dia akan miskin lagi. Kemudian Musa sampaikan hal itu kepada suami istri itu. Hari itu juga suami istri berkecukupan. Singkat cerita berkecukupan, punya harta segala macam kayak gitu. Nah tapi sebagai bentuk syukurnya, dia memanfaatkan rezeki yang Allah berikan pada kita. Ya, tadi di awal kita bahas bahwa in syakartum la azidanakum. Salah satu syaratnya adalah dzikrun ni'am, yang kedua adalah intifa'un ni'am. Memanfaatkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Ya. Nah, suami istri ini kemudian dengan hartanya itu dia membangun rumah, kemudian membuat 7 pintu. Setiap pintunya itu dia siapkan satu etalase untuk orang-orang yang bisa ngambil makanan setiap hari di pintu itu. Setiap pintunya ada 7 pintu di situ. Itu berlangsung terus. Setiap hari terus konsisten dia berlangsung terus. Sampai 1 tahun kemudian lewat, 2 tahun lewat. Nabi Musa heran. Bertanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ini sudah lebih dari 1 tahun. Kenapa mereka masih kaya aja? Kok nggak miskin juga? Bukankah kok mengatakan bahwa rezeki dia mereka itu hanya berdurasi 1 tahun saja? 1 tahun nanti akan dicabut, Pak. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, saya bukakan 1 pintu rezeki untuk mereka. Tapi mereka bukakan 7 pintu rezeki untuk orang-orang membantu orang-orang lain. Maka malu rasanya kalau kemudian ditutup pintu rezeki mereka gara-gara itu. Itu Pak, yang bikin dalam kisah itu dikatakan yang membuat mereka itu kemudian langgeng kekayaannya adalah perbuatan mereka menafkahkan, menginfakkan, memanfaatkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Intifa'un ni'am. Ya. Jadi pertama dzikrun ni'am, menyebut dan nikmat Allah berikan. Yang kedua adalah intifa'un ni'am. Yang ketiga adalah hifdzun ni'am, menjaga nikmat Allah berikan kepada kita. Mata kita adalah nikmat, tangan kita adalah nikmat, kita jaga. Yang terakhir adalah itsbatun ni'am, konsisten melakukan 3 hal itu. Dzikrun ni'am, intifa'un ni'am, hifdzun ni'am, kita itsbatun ni'am. Konsisten melakukan 3 hal itu, maka azidannakum, Allah akan tambahkan nikmat yang Allah berikan. Yang berikutnya, ada rezeki yang Allah berikan karena anak, Pak. Banyak anak, banyak rezeki, Pak. Nah ini. Sekarang ini mulai bergeser nih. Pola pikir mulai bergeser. Di Jepang sana, di Korea Selatan sana, sedang was-was sekarang gak ada generasi, Pak. Mereka menikah, tapi gak punya anak. Apa bahasanya? Free child. Child free bahasa Indonesia dong. Child free. Mereka menikah tapi gak mau punya anak. Karena itu ekonomis. Kan serba mahal katanya di Jepang gitu ya. Kalau 1 anak susunya sekian, pagi sekian itu kok kayak gaji gak cukup. Maka mereka memilih gak punya anak. Di kita orang tua dulu, banyak anak banyak rezeki. Meskipun kemudian mindset orang Jepang itu kayaknya udah mulai bergeser ke Indonesia nih. Udah mulai banyak nih. Saya lihat kalau di Facebook itu, kalau ada anak banyak dijulidin, terus dinyinyirin, anak banyak, kerjaan cuma begitu, anaknya banyak gitu kan. Udah mulai bergeser nih ke sini mindset seperti itu. Orang tua kita dulu yakin banyak anak tuh banyak rezeki, Pak. Saya punya cerita. Rezeki juga tergantung anaknya ya. Kalau anaknya banyak tapi bikin orang tua pusing bukan rezeki, Pak. Bikin stres. Tapi kalau orang tuanya itu bisa mengolah anak itu menjadi anak yang soleh, ya, menciptakan lingkungan, yang luar biasa, itu bagus juga itu. Aduh, kalau pagi suka ada alergi. Angkatan jahe apa ya anaknya ya. Saya punya cerita dulu waktu zaman masih di lapangan, Pak, di liputan. Saya wawancara dengan sepasang suami istri yang luar biasa. Istrinya namanya Ustadzah Yusroh. Dia murabi dari PKS.
anggota DPR ketika itu. Tapi sayangnya tahun 2014 berapa? Beliau itu meninggal kecelakaan di Pantura bersama anaknya. Dalam wawancara itu saya nggak ketemu sama Yusro, tapi ketemu sama suaminya. Suaminya itu staf ahli Menteri Olahraga waktu itu, Adi Aksa Daud, orang PKS juga. Anaknya 12, Pak. Ya Yusro ketika itu usia 42 tahun, anaknya 12. Dan menurut suaminya, mereka sepakat sebelum usia istrinya menginjak 45 tahun, mereka akan terus memproduksi anak. Bayangan tuh. 12 anak usia 42 tahun dan tidak akan berhenti produksi anak sampai 45 tahun, Pak. Saya tanya, apa motifnya nih? Kok bisa punya ini anak banyak itu? Itu banyak rezeki, banyak anak. Kata mereka, setiap anak akan membawa rezekinya masing-masing. Semakin anak banyak, sesungguhnya bukan kami yang terbebani. Kami menggantungkan rezeki pada rezeki anak. Itu konsepnya begitu tuh. Nah, ini menurut saya benar. Kenapa? Karena dari anak yang 12 anak itu, mereka punya pola asuh yang luar biasa. 6 anak pertama, itu udah hafal 30 juz, Pak. Anak pertama dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Anak ke-7 sampai ke-12, pola asuhnya begini. Anak pertama bertanggung jawab untuk mendidik adiknya yang ke-7. Anak kedua yang ke-8, yang ketiga 9. Begitu pola asuhnya itu. Jadi mereka punya tanggung jawab untuk mendidik adik-adiknya. Pas saya wawancara di rumahnya itu, anaknya turun yang paling kecil, usia 2 tahunan apa nggak salah. 2 atau 3 tahun lah, karena sudah bisa jalan ya. Kucuk, bawa koran, Pak. Bawa koran. Kemudian dibaca kenceng. Korannya terbalik. Dan bacanya ngawur. Ya anak kecil, umur 3 tahun gitu kan. Nah, terus kata dia tuh, itulah anak saya. Meskipun bacanya ngawur, koran terbalik, tapi sudah ada motivasi untuk membaca. Itu pola asuh di keluarga begitu, Pak. Wah, saya menarik juga nih. Cuman susah diikuti, Pak, 12 anak, Pak. Dan Yusro itu juga hafidhah. Yusro itu hafidhah beliau. Seorang murabi, kalau nggak salah itu yang menikahkan Hidayatul Wahid setelah istri meninggal dengan istri yang keduanya ini. Itu. Tapi belum meninggal. Anaknya itu usia 16 tahun, itu masuk UGM dan pemecah rekor jadi mahasiswa termuda di UGM. Anaknya pertama itu. Jadi luar biasa itu. Kalau menerapkan konsep banyak anak banyak rezeki, itu seperti Yusro itu berhasil, Pak. Karena udah punya investasi besar ya anak-anaknya. Soleh-soleha, hafidhoh, ya, pola pikirnya juga bagus dan mereka punya pola asuh yang luar biasa bagus. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah mengatakan jangan khawatir tentang rezeki anak. Kalau dulu zaman jahiliyah itu kan kalau punya anak perempuan kayaknya disingkirkan. Ada yang bilang dibunuh dengan cara dipendam di tanah segala macam. Nah, ini kemudian Allah tegaskan bahwa anak itu punya rezeki masing-masing. Ya. Ini Pak, silakan kalau mau niru silakan, Pak. Kalau mau banyak anak silakan. Wah, sudah ini nih udah diikat, ya bikin pabrik baru, Pak. Biar anaknya banyak. Maksud masalah, Pak. Saya pernah ditanya begini, Ustaz. Ada saudara itu yang qadarullah sudah nikah lama tapi gak punya anak, Pak. Kemudian minta pendapat sama saya. Saya bilang kalau kita bercermin pada kisah Rasulullah maksudnya kan ada 2 hal yang bisa kita petik pelajaran. Pertama, kamu bisa bersabar seperti Nabi Zakaria. Bisa bersabar, berdoa terus menerus. Usia 80 tahun Allah berikan anak. Yahya meskipun udah dalam kondisi tua. Bersabar. Atau yang kedua, seperti Nabi Ibrahim. Nambah istri. Ta'adud. Tapi dengan syarat bukan kamu yang cari. Nabi Ibrahim itu nikah karena Siti Sarah yang mencari. Bukan kamu cari. Oh gitu ya kata dia. Nah kalau gitu Mas Imam aja deh. Bilang ke istri saya tekankan suruh cari istri buat saya. Itu beban buat saya lagi saya bilang. Itu salah satu solusi saya bilang. Kalau kita percaya pada kan kisah Nabi itu saya percaya. Apa yang Allah berikan cobaan pada para nabi
itu cerminan buat kita. Kita bisa belajar bagaimana solusinya. Kan begitu sebenarnya kan. Saya bilang seperti itu. Yang terakhir Pak, dari 8 jenis rezeki itu adalah rezeki karena menikah. Saya nggak tahu ya, Ustaz Ihsan ini menikah atau menikah lagi saya nggak tahu. Tapi menikah, materinya sini menikah. Kata Allah, dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahayamu baik laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memberikan kecukupan buat mereka dengan karunia-Nya. Nah, kata Rasulullah, "Thalathatun haqqun 'alallahi 'aunin. An-nikah yuridul afaf wal mukatab yuridul ada wal ghazi fisabilillah." Ada 3 macam orang yang berhak memperoleh pertolongan dari Allah. Pertama adalah orang nikah karena menghendaki kesucian. Nah ini juga sebenarnya waktu saya nikah baca buku seperti ini nih. Ada judulnya, menikahlah maka kamu akan kaya. Ini salah satu motivasi Pak. Nah cuman nanti memang tafsirannya di kehidupan masing-masing ya. Kalau suami istri bisa kemudian berorganisasi, mengatur manajemen keuangan, bisa jadi kaya. Tapi kalau masih ribut juga, repot juga kita nggak kaya-kaya juga. Yang kedua adalah budak mukatab yang bertekad melunasinya. Nah budak mukatab ini, seingat saya budak itu ada 2 macam ya, ada mukatab, ada mudabbar. Jadi budak mukatab itu budak yang punya keinginan untuk memerdekakan dirinya dengan cara mencicil pada tuannya. Kalau mudabbar itu budak yang setelah diberikan not oleh majikannya, kamu hanya akan bebas kalau saya meninggal. Nah kira seperti itu. Dan orang berperang di jalan Allah. Ini ya, jadi buat bapak-bapak yang mungkin anaknya sudah bujang, sudah cukup menikah, silakan Pak, nikahkan Pak. Nikahkan. Karena juga menyelamatkan ya, karena ya berbagai hal lah ya. Itu 8 jenis pintu rezeki yang bisa kita dapatkan berdasarkan ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada rezeki yang kadang kita berpikir itu apa ya? Cuman harta doang. Padahal kata Syekh Mutawakkil Asy'arawi ada 4 level rezeki, Pak. Al-mal, al-afiyah, salahul abna, ridallah. Al-mal huwa adna darajati rizq. Harta itu ada rezeki paling rendah, Pak. Rendah. Oh ya harusnya di bawah tadi sana ya. Biar tidak terbalik harusnya ya. Biar terbalik. Al-afiyah a'la darajati rizq. Rizki yang lebih tinggi dibanding harta. Wasalahul abna, anak yang soleh atau keturunan yang soleh, afdalul anwa'i rizq, seutama-utama jenis rizki, waridallah waridul rabbil alamin, wa tamamul rizq. Ini adalah sempurnanya rizki. Itu ya. Ini keterangannya. Rezeki harta. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Al-Mulk 15. Dialah yang menjadikan untukmu bumi yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Ayat traveling betul. Ayat traveling suruh daurah. Suruh menapaki seluruh bumi. Sama kuliner betul. Nah betul memang salah satu kebahagiaan itu ya di keliling itu saat ya. Ustaz sering keliling soalnya. Nah pagi ini juga ada ajakan dari Pak Agus. Bekas Jokotri itu ngajakin touring sekaligus kuliner di Gunung Bunder. Silakan Pak. Itu ya. Jadi harta yang kita mintakan tiap hari, kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala, kita upayakan tiap hari. Ini rezeki paling rendah, Pak, menurut Mutawakkil Asy'arawi. Ya. Yang kedua adalah rezeki sehat, al-afiyah sebenarnya, bukan sehat. Karena ulama membedakan antara sehat dan afiat. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Kalau ditanya sehat afiat apa ya? Sama aja katanya. Tetap berbeda, Pak. Sehat afiat itu beda. Sehat itu tangan kita sehat bisa bergerak. Itu sehat. Tapi kalau tangan kita gunakan untuk megang Quran, itu afiah namanya. Sehat untuk intifa'un yang untuk dimanfaatkan berdasarkan apa yang Allah ridho.
Itu afiat namanya. Matanya sehat Pak, alhamdulillah sehat, bisa ngelihat nih. Ya, itu sehat. Tapi afiat kalau kita gunakan untuk baca Quran. Nah, dan afiat kata Buta Syarawi darajatul a'la. Jadi derajat yang lebih tinggi dibanding harta yang tadi itu. Jangan kebalik Pak. Kita mati-matian untuk kerja tapi lupa kesehatan. Ya. Sehat lebih penting Pak. Ya. Kadang kita kayak saya nih kadang kerjanya nulis gitu ya. Kadang kalau ada berita tengah malam dan itu breaking news ya, harus segera terbitkan itu jam 2 segala macam, kita harus bangun. Itu investasi sebenarnya. Ya, bos saya ini memang sukses orangnya. Dia cerita habitnya dia kerjanya itu pulang jam 3 pagi, berangkat lagi jam 6. Ya pantas umur 40 tahun itu udah sakit-sakitan. Kan investasi Pak. Ya, jadi ya kerja keras bolehlah, tapi ingat kesehatan. Jangan dibalik mengorbankan kesehatan karena untuk harta. Ini memang ya imbang lah. Ya, kita beruntung lah di lingkungan Al-Ikhlas ini. Bagi kita berkumpul ini kan sudah bisa mencairkan pikiran yang sempit. Nggak punya uang kan ngumpul di sini kan bahagia kita Pak. Ya kan? Dapat ini juga kan makan apa segala macam. Ketemu dengan orang-orang soleh, ketemu dengan teman-teman kita itu satu kebahagiaan. Ya, itu kebahagiaan. Kalau sakit itu ya Allah mahal sakit itu. Maka kata Rasulullah, nikmatani maghbunun katsir minan nas as-sihah wal farag. Ada 2 hal nikmat yang seringkali kita lupakan kata Rasulullah itu as-sihah wal farag. Nikmat sehat dan nikmat ada waktu luang. Waktu luang pengennya rebahan. Memang kalau kita kerja 7 hari atau 5 hari seminggu Pak ya. Kerja Sabtu Minggu pengen kan tiduran kita Pak ya. Banyak itu ya, P11, P14 segala macam itu ya. Itu kan pengennya kita tidur kalau Sabtu Minggu itu. Ya. Padahal coba kita bergerak. Ini saya ngomong doang pas malas juga saya olahraga itu. Ada kita jalan, katanya 30 menit kalau saya baca di TikTok itu 30 menit kita berjalan itu kata bisa mencegah kepikunan, mencegah diabetes, mencegah darah tinggi. Ya, Pak Agung ya. Nah, level berikutnya kata Imam Syekh Mutawali. Rezeki keturunan anak soleh. Nah, tadi kita sebutkan di sini. Bahwa anak soleh itu adalah rezeki Pak. Dan ini tingkatannya lebih tinggi lagi dibanding harta dan dibanding kesehatan. Anak soleh Pak. Sudah anaknya banyak, soleh-soleha lagi. Wah itu senang banget itu. Ya. Anaknya banyak, bikin ribet. Anaknya salah, nggak soleh, anaknya salah. Wah ini bikin ribet. Pusing gitu Pak. Ya kan? Karena dampaknya, kalau kita punya anak soleh, kan kita tenang di rumah Pak. Ya, di rumah tuh tenang. Ada istri yang solehah, bukan soleh, istri solehah. Kita juga tenang. Sakinah hidup kita Pak di rumah. Ada sakinah, mawadah, warahmah. Kalau kata Pak Quraisy itu, sakinah itu adalah tujuan dari berumah tangga. Ada ketenangan, kedamaian dalam rumah tangga kita. Penopang itu 2, mawadah, warahmah. Mawadah itu kecintaan berdasarkan fisik. Rahmah itu kecintaan kita berdasarkan non fisik, kasih sayang. Kalau 2 hal itu kita masih memelihara cinta kita pada istri sampai tua kapanpun kita bilang sayang kamu masih cantik. Itu masih ada mawadah Pak, ada rasa cinta. Tapi isi cinta juga iya masih ada rasa cinta di sini. Oh bohong. Nah kalau itu dibentuk istri kita juga taat pada suaminya, ada rahmah di situ. Ya, kita ada kalau ada mawadah ada rahmah selalu terbentuk sakinah. Nah sakinah juga bisa bentuk oleh anak-anak yang soleh dan soleha. Ya. Oh paling istrinya 2. Oh namanya mawadah, saudara namanya rahmah, jadi 2 berarti. Yang terakhir, rezeki yang paling tinggi itu kata Imam Mutawali itu adalah ridha Allah.
Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Wa ridwanun minallah akbar. Dzalikal fawzul 'adzim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki dan perempuan, akan mendapatkan surga yang bawahnya memiliki sungai kekal di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Allah. Nah ini ridha Allah, seperti saya bilang tadi, rahmat Allah itu ada 100 yang Allah turunkan, 1 di dunia dan 99 di akhirat nanti. Kalau Allah ridho kepada kita atas amal-amal upaya, amal-amal soleh yang telah kita upayakan di dunia ini, maka Allah akan berikan 99 rahmat sebagai tanda ridha Allah kepada kita sekalian. Nah, semoga kita semua mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai keridhaan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja saya kira. Hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.